Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita hendaknya senantiasa membasahi lisan kita dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalimat Alhamdulillah jangan hanya sebatas di lisan saja, tetapi lisan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah atas dorongan dari hati yang penuh dengan cinta kepada Allah. Karena kata para ulama, ucapan di dalam Alhamdulillah itu terkadang manusia bertingkat-tingkat. Maka hendaknya kita naikkan level dengan mentadaburi karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan merenungkan berbagai macam nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka lisan pun akan senantiasa memuji siapa yang dia cintai. Dia senantiasa memuji. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang muslim dan muslimah. Terlebih lagi muslim yang memperhatikan, yang mempelajari agama Islam. Berarti kita menjadi muslim yang luar biasa, muslim yang belajar. Apalagi perintah belajar adalah perintah dari Allah untuk mempelajari agama ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Diwajibkan. Siapa yang mewajibkan kita?
Allah. Maka alhamdulillah kalau Allah mudahkan kita di dalam mempelajarinya. Allah mudahkan waktu kita, Allah luangkan, Allah mudahkan termasuk kemauan kita juga. Nabi SAW membaca, berdoa kepada Allah setiap ba'da subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata para ulama, kenapa setiap Nabi, setiap hari ba'da subuh Nabi membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan belajar ilmu itu setiap hari. Ada terkadang orang belajar hanya mencukupkan seminggu sekali, lemah jemaah. Bahkan ada yang lebih parah, tabligh akbar baru datang nih. Ini bisa menjadi fitnah, fitnah di tengah ikhwan. Kalau dia mencukupkan tabligh akbar saja datang, seminggu sekali datang, sebulan sekali datang, mungkin dia akan berbicara tentang ilmu. Manusia akan memponis dia kawan mana. Oh, solat di masjid itu dia, di masjid takwa ya. Ya, masjid takwa dia. Dia berbicara tentang yang tidak layak bagi dia, belum kapasitas dia. Sehingga kalau dia berbicara tanpa kapasitas dia, berbicara yang aneh-aneh. Yang menjadi fitnah siapa? Kita di sini jemaah. Kita di sini akan menjadi terfitnah. Apalagi ucapan penyampaian yang dia berkata, berbicara biduni ilm, tanpa ilmu, itu akan menjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Dari jemaah mana itu? Kenapa? Karena mencukupkan belajar sebulan sekali, mencukupkan belajar seminggu sekali. Padahal para ulama jangankan tiap hari. Lihat apa yang dikatakan oleh Ustaz Yazid rahimahullah, dalam sehari itu minimal 4 jam. Ya Allah, itu level beliau. Bagaimana dengan level kita? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani 12 jam per hari. Al-Imam An-Nawawi belasan halaqah yang dia ikuti setiap hari, belasan halaqah. Habis halaqah tafsir dia masuk halaqah hadis, habis halaqah hadis masuk halaqah fikih, habis masalah ini dia masuk kepada 12 halaqah, belasan halaqah yang diikuti setiap hari. Bagaimana dengan kita? Imam Syafi'i sampai dia punya penyakit ambayan yang keluar darah kena lamanya duduk, dalam duduk menulis atau membaca, menelaah. Bukan seminggu sekali, bukan 3 hari sekali. Bahkan ada ulama sampai meninggal karena membaca hadis. Dia baca, lama kelamaan subhanallah, karena begitu dahsyatnya, penatnya, capeknya, meninggal dunia. Allah jemaah, setiap hari belajar akan nampak pada diri kapasitas seseorang muslim, kekuatan imannya, kekuatan sunnahnya, kekuatan manhajnya, kekuatan imannya sampai berjumpa dengan Allah. Itu menaikkannya dengan belajar. Kalau kita hanya mencukupkan sebulan sekali, seminggu sekali, iman akan lemah. Kapasitas, kualitas muslim kita pun lemah. Maka
Alhamdulillah kalau seandainya kita dimudahkan oleh Allah setiap harinya belajar, wallahi pantas wajib kita untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qadarullah, kita kembali berjumpa sehingga yang kita bahas pada pertemuan ini atas janji kita kemarin. Ada di antara kita yang bertanya, datang enggak dia nih? Yang bertanya belum datang ah. Mudah-mudahan belum datang, tapi terlambat sudah. Belum datang. Tanda-tanda husnul khatimah. Allah ya jemaah, setiap kita pasti menginginkan ditutup akhir hidup kita ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, penutup yang baik. Dan adakah jaminan kita pasti husnul khatimah? Ada jemaah jaminan bagi kita? Tidak ada jemaah. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innar rajul la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdun nas. Ada seseorang yang selama di dunia dia melakukan amalan penduduk syurga, fima yabdun nas, sebatas dilihat oleh manusia, wa huwa finnar, tapi di akhirnya dia su'ul khatimah, akhirnya dia penduduk neraka. Kok bisa Ustaz? Puluhan tahun dia melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, namun dia melakukannya bercampur niatnya dengan keinginan ingin dipuji, riya. Ada keinginan niat yang tidak benar-benar murni karena Allah. Maka hibati fillah, dengan niat seperti ini akan berefek akhir kehidupan kita, akan bernampak. Kalau kita benar-benar berusaha memurnikan niat kita di dalam ibadah kita, di dalam menuntut ilmu kita, di dalam dakwah kita, di dalam infak sedekah kita, di dalam baca Quran kita, semua kegiatan ibadah murnikan karena Allah, wallahi akan Allah tunjukkan dia di akhir hidupnya. Allah tunjukkan dia dengan hadiah husnul khatimah. Tapi kalau seandainya niat atas ibadah yang dia lakukan, ada niat ingin dilihat, dipandang oleh manusia, dipuji oleh manusia, tersohor di tengah-tengah sahabatnya, ingin didengar suaranya di tengah-tengah manusia, na'udzubillah, bisa saja nanti akan Allah nampakkan di akhir hidupnya ditutup dengan su'ul khatimah. Lihat bagaimana dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW, sampai satu jengkal lagi masuk ke dalam syurga. Namun karena dia melakukan amalan kebaikan di dunia, karena ada berniat yang bukan karena Allah, maka ditutup akhirnya nusul khatimah, na'udzubillah. Maka hibati fillah, memperbaharui niat setiap amal itu harus, dan memperbaharui itu tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali, berkali-kali, bahkan senantiasa memperbaharui niat kita.
Kita datang ke sini karena siapa jemaah? Kita menghidupkan sunnah karena siapa? Kita memakai jenggot karena siapa? Karena siapa? Itu butuh perbaharui. Apakah ingin dilihat oleh manusia sehingga ingin penampilan beda dengan manusia? Alhamdulillah. Ahibati fillah rahimana rahimakumullah. Makanya dikatakan oleh para ulama, kalau kita belum ada jaminan untuk memperoleh husnul khatimah, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Umur kita ada jaminan, namun secara garis besarnya Nabi sudah menyampaikan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dengan 70. Sedikit yang lewat dari itu. Ada yang lewat dari 60, Pak? Yang di sini? Oh, ada yang lewat dari 70? Pantas jenggot masih hitam semua ya. Ahibati fillah, sedikit yang lewat dari situ, berarti kebanyakan umurnya kalau tidak 60 sampai 70. Apalagi kata Nabi SAW, tidak ada uzur bagi orang yang sudah berumur 60 tahun namun tidak bisa membaca Al-Quran. Gak ada uzur di yaumul qiyamah. Gak ada uzur. Rasulullah mengatakan tidak ada uzur orang yang sudah mendapatkan umur 60 tahun namun dia tidak tahu membaca Al-Quran. Nanti di hari kiamat dia sampaikan uzurnya, Allah tidak terima. Tidak ada uzur bagi orang yang sudah memperoleh umur 60 tahun namun tidak tahu kaifiyah salat, cara salat Nabi, kaifiyah wudu Nabi, cara berwudu Nabi. Tak tahu dia, Allah tidak terima uzurnya. Tidak ada uzur orang yang sudah 60 tahun namun tidak tahu dia usul salasah. Usul salasah itu apa saja, Pak? Itulah ilmu disebutkan dalam usul salasah. Al-ilmu ma'rifatullah wa nabihi wa dini. Mengenal Allah, nabinya dan agama. Ini usul salasah, wajib bagi setiap muslim, dan bahkan ini 3 pondasi yang harus dipelajari. Gak ada uzur kalau gak tahu ini jemaah. Kalau sudah sampai 60 tahun tak tahu dia tentang Allah, sedangkan pelajaran tauhid ada pelajaran tauhid di sini. Siapa ngisi, Pak? Jangan sampai di pengajian tauhid tak ada. Ustaz, kami sudah hafal kitab tauhid, udah tamat selesai, tutup, tak diulang lagi. Ribuan kali diulang sampai kita benar-benar merasakan Allah senantiasa melihat kita, sampai kita merasakan muraqabatullah. Allah itu mendengar kita, Allah itu melihat kita, semua tingkah laku kita Allah lihat, sampai kita merasa takut kepada Allah. Kata para ulama, itulah buah hasil dari ilmu khasyatullah. Maka tidak ada uzur. Maka hibati fillah, kembali kita sibukkan dengan belajar ilmu, belajar agar apa?
Wallahi, 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 kalau kita benar-benar menghidupkan terus, menyibukkan diri kita dengan belajar agama, wallahi, wallahi, akan Allah tutup dengan husnul khatimah. Dan itu sudah banyak terbukti. Lihat di kalangan para ulama, mereka sibuk dengan belajar, sibuk dengan mengajar dakwah, Allah tutup ketika dia berdakwah. Hamad bin Salamah, seorang ulama tabi'in, dan ini sudah kita bahas waktu di masjid sana. Hamad bin Salamah, 1 menit pun dia tidak luangkan, dia berikan waktu untuk tanpa makna. Kalau tidak belajar, dia mengajar. Kalau tak ada jadwal mengajar, dia bertasbih, dia solat, dia baca Quran, tak juga ada, bahkan badannya ini tidak bergerak, namun lisannya tetap bergerak. Yusabbih, subhanallah, 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 badannya enggak bergerak. Dia duduk, tetap lisannya bergerak. Subhanallah, subhanallah. Dia beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Allah akan tutup dengan husnul khatimah, sehingga Hamad bin Salamah meninggal dalam keadaan solat. Ada seorang ulama, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad punya anak. Fudail bin Iyad, ulama besar di zaman tabi'ut tabi'in, yang mantan perampok, mantan perampok besar, bahkan begal. Kalau yang lain hanya mengambil hartanya, tapi Fudail bin Iyad tak cukup mengambil hartanya, sampai dibunuh orangnya. Namun Allah bukakan dadanya bertaubat ketika dia membaca surah, ketika dia mendengar ada orang lain membaca ayat surah Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzi amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi masanya orang beriman, hati beriman itu takut ketika disebutkan namanya, mendengar nama Rabbnya? Kapan lagi masanya mereka takut? Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, al-an ya Rabbi, al-an. Barang itu sudah mau diambil, dia tinggalkan, dia berangkat, dia belajar menjadi ulama. Dia punya anak. Anaknya ini orang yang begitu mudah tersentuh dengan ayat Al-Quran, mudah tersentuh dengan ayat Al-Quran. Menjadi imam di waktu itu adalah ayahnya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad setiap dia menjadi imam, yang paling pertama kali yang dia lihat adalah, ada enggak anakku di sini? Di jamaah ini ada enggak anakku? Oh ada. Kalau nampaknya ada ikut berjamaah anaknya, dia mengambil ayat-ayat yang yang hanya biasa-biasa saja, bercerita tentang kebesaran Allah, bercerita tentang keagungan Allah. Dia pilih ayat-ayat seperti itu. Suatu ketika dia melihat anaknya enggak ada, padahal ada anaknya di situ. Dia baca surah At-Tur. Kalau ingin penasaran apa dalam surah At-Tur, nanti kita pulang ke rumah, buka surah At-Tur itu, lihat terjemahannya. Dibaca surah At-Tur, sedangkan di tengah-tengah jemaah itu ada anaknya yang sangat peka, bukan peka ya, yang sangat peka dengan Al-Quran, yang sangat mudah tersentuh dengan Al-Quran. Dia sampai menjerit,
sampai meninggal dunia, sedangkan jamaah masih sholat. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tetangga yang jamaah merasa sudah meninggal dia, sehingga dia menggelar qatilul Quran. Dia meninggal karena tadabbur yang begitu dalam terhadap Al-Quran, sampai ditutup akhirnya tadabbur di dalam Al-Quran. Meninggal gimana ini jemaah? Begitu indahnya ditutup seperti ini kita. Maka dikatakan oleh para ulama, bagaimana itu supaya kita peroleh? Sebelum kita beranjak kepada tanda-tandanya, kita ingin bagaimana cara memperoleh seperti itu. Yang pertama jemaah, kita dengan doa. Sering kita bacakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, bolakkan hati ini senantiasa di dalam agama, di atas agamamu. Sering kita doakan itu. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 101. Surah Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Padahal dia seorang apa? Seorang nabi jemaah. Seorang nabi, namun masih berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar ditutup dengan husnul khatimah. Allah mengatakan, ucapan Nabi Yusuf diabadikan Allah di dalam Al-Quran, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar ditutup dengan husnul khatimah. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa jemaah. Allahumma khtim alayya bi husnil khatimah wa la takhtim alayya bi su'il khatimah. Karena yang menjadikan kita su'ul khatimah atau husnul khatimah adalah Allah. Yang kedua jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita supaya memperoleh husnul khatimah? Yang kedua dikatakan oleh para ulama, hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. Bercerita Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anak pamannya Rasul. Aku pernah digonceng oleh Nabi. Lihat Nabi menggonceng jemaah. Begitu tawaduknya Nabi. Aku pernah suatu hari digonceng oleh Nabi SAW, dan di dalam kondisi seperti itu, faqala li, kemudian Rasul berkata kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Rasul kepadaku, yaitu kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di antara kalimat itu adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan ada di hadapanmu.
Allah akan bantu dia, Allah akan menolong dia. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Sudah berapa kalimat itu? 2, 3 ya. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Yang ketiga, kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau ingin meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Inilah kalimat yang diajarkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, yang waktu itu Ibnu Abbas masih ghulam, masih kecil. Apa di antara yang diajarkan oleh Nabi yang ini merupakan hujjah bagi kita, yang kita amalkan? Ihfazillaha yahfazka. Ingin husnul khatimah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa kata Ibn Rajab Al-Hambali? Maksud dari ihfazillah, jagalah Allah, yakni ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Maksud menjaga Allah adalah jaga batasan-batasan Allah. Apa yang diharamkan, berhenti, jangan lanjutkan. Karena itu batasan Allah, hududullah. Apa yang dilarang, berhenti. Wa awamirahu, dan jaga perintah-perintah Allah. Wa nawahiyahu, jaga dari larangan-larangan Allah. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah. Ihfazillah, jagalah Allah. Jaga diri kita dari maksiat, jaga diri kita dari dosa-dosa, jaga diri kita dari menjaga perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kita jaga itu. Kita benar-benar menjaga di dalam kehidupan kita. Lalu apa hasilnya? Yahfazka, Allah akan menjaga. Apa yang dijaga oleh Allah dari kita? Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, hafizahu lahu fi masalihi dunya, termasuk dari segi dunia kita Allah jaga. Harta kita Allah jaga, harta kita Allah jaga, badan kita Allah jaga, kesehatan kita Allah jaga, keluarga kita Allah jaga, anak-anak kita Allah jaga. Yang bersifat dunia Allah jaga. Bahkan di antara salaf dahulu, kalau ada melihat orang-orang tua yang sudah sudah tuanya tapi bukan lagi normal, sangat memperhatikan, mereka mengatakan, bisa saja orang ini tidak menjaga Allah di waktu dia muda. Bisa saja Allah tidak menjaga
Bisa saja dia tidak menjaga kewajibannya kepada Allah atau perintah-perintah Allah kepadanya, dia tidak terjaga sampai sekarang Allah, sampai saat ini Allah tidak menjaga dia. Maka jemaah, sampai dikatakan oleh para ulama, termasuk di Ibnu Rajab mengatakan, kalau ingin dijaga akal kita tidak sampai ke luar biasaan pikunnya, jaga Allah, jaga kewajiban, jaga diri dari larangan, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Kemudian Allah juga akan menjaga agamanya. Allah jaga agama kita, jemaah. Sampai Al-Imam Rajab mengatakan, Allah juga akan menjaga kehidupan akhiratnya. Allah jaga agamanya sampai dia ditutup di atas agama, sampai di akhirat pun Allah jaga dia. Udah berapa penjagaan Allah? 3, jemaah. Allah jaga dunia dia, Allah jaga agama dia, agama dia jaga. Allah jaga akhirat dia, sehingga dia ditutup dengan husnul khatimah. Allah jaga. Allah jaga agama dia sampai dia meninggal di atas agama yang benar. Allah jaga iman dia sampai ditutup dengan keimanan. Allah jaga. Berarti dia adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Berarti inilah cara kita yang diajarkan oleh para ulama. Inilah hadis yang kalau kita ingin ditutup dengan husnul khatimah, jaga Allah, jaga peraturan-peraturan Allah, jaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, perintah-perintah Allah, dan jaga diri dari dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah. Allah tutup husnul khatimah. Sudah azan jemaah Isya. Bahkan ada sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'maluh." Kalau Allah inginkan seorang hamba itu baik, Allah memakainya. Para sahabat bertanya, qalu kaifa yasta'milu? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah memakainya? Bagaimana Allah memakai hamba tersebut sehingga itu simbol Allah inginkan kebaikan kepadanya? Bagaimana Allah memakainya? InsyaAllah ba'da Isya kita lanjut. Ya Pak, lanjut ba'da Isya. Baik, insyaallah pada Isya nanti kita lanjutkan hadis ini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang kedua dikatakan oleh para ulama, bagaimana kita ingin memperoleh husnul khatimah setelah kita berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga Allah. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Kita menjaga diri dari peraturan-peraturan Allah. Kemudian kita juga menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Perintah-perintah Allah kepada kita jaga. Kita menjaga dari larangan-larangan yang Allah sudah tentukan larangan-larangannya. Itu disebut dengan ihfazillah. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'maluhu. Apabila Allah menginginkan seseorang itu baik, Allah inginkan seseorang itu mati di atas kebaikan, hidup di atas kebaikan, apa yang dilakukan oleh Allah? Ista'maluh, Allah memakainya. Allah menggunakannya. Qalu kaifa yasta'miluh. Lalu para sahabat bertanya, ini kan pembahasan aneh ini, kalimat bahasa aneh. Bagaimana Allah memakainya? Bagaimana Allah memperkerjakannya? Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana Allah memakainya? Bagaimana Allah memperkerjakannya? Kaifa yasta'mil ya Rasulullah? Bagaimana Allah memakainya? Bagaimana Allah memperkerjakannya? Qala yuwaffiquhu bi'amalin salih qabla mautih. Allah memberikan taufik kepadanya sehingga dia sebelum meninggal Allah jadikan dia beramal saleh dan mati dalam keadaan seperti itu. Jadi ahibati fillah, tanda seseorang itu baik sehingga bahkan ditutup oleh Allah dengan kebaikan, Allah jadikan dia menjadi orang yang beramal saleh. Bahkan terkadang dia beramal saleh di akhir-akhir kehidupannya. Ada namanya mantan penjahat. Di awal kehidupannya jahat, dosa, maksiat. Di akhir kehidupannya dia bertaubat, dia mengenal sunnah, dia semangat sampai dia mati di atas itu. Berarti husnul khatimah. Ingat jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita itu dilihat endingnya, terakhir. Jangan lihat di awalnya, lihat di akhirnya, di atas apa dia. Kalau dilihat di awalnya, itu belum penentu. Itu belum penentu. Yang menentukan seseorang adalah lihat di akhirnya, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya kemarin kita sampaikan, belum tentu jemaah kita mati di atas sunnah, belum tentu. Belum tentu jemaah kita mati di atas fardu kifayah kita, sebagaimana fardu kifayah kita diurus oleh orang sunnah. Belum tentu. Belum tentu jemaah. Fardu kifayah kita itu sesuai dengan sunnah, belum tentu. Makanya semenjak hari ini wasiatkan, memiliki kemuliaan besar kalau kita hidup di atas sunnah. Fardu kifayahnya juga sunnah, orang yang mensolatkannya juga mengenal sunnah. Wallahi nikmat besar. Wasiatkan kepada istri, anak. Bahkan dikatakan oleh para ulama, boleh mewasiatkan siapa yang memandikan kita nanti, mengurus fardu kifayah kita siapa, boleh. Kalau kita belum ada jaminan seperti ini, berarti kita benar-benar berharap kepada Allah, benar-benar menjaga
diri kita ini di hadapan Allah. Benar-benar. Apalagi kematian itu ada nggak tahu? Ada yang tahu datang kematian itu kapan? Tak ada yang tahu. Tak ada tahu jemaah kapan datang kematian itu. Ahibati fillah, disebutkan di dalam kitab Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di sana beliau buat sebuah pembahasan tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama beliau katakan, nutquhu bisyahadah indal mauti, indal maut. Dia mengucapkan kalimat terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Disebutkan di dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan kalimat yang dia ucapkan akhirnya la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Berarti husnul khatimah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Siapapun. Ustaz, mungkinkah orang kafir mengucapkan la ilaha illallah lalu mati? Ingat riwayat Nabi menjenguk orang Yahudi, seorang pemuda Yahudi yang sakit. Yang pemuda Yahudi ini senantiasa sering mengejek, mencela, bahkan menyakiti Nabi ketika di Makkah. Ketika di mana itu? Di Makkah apakah ada orang Yahudi? Jadi intinya ada orang yang seorang pemuda yang kafir yang menyakiti Nabi. Kawan-kawannya tak ada yang belum datang. Kawan-kawan dia menyakiti Nabi, mencela Nabi, tak ada yang datang. Nabi yang datang. Sehingga orang tua dari pemuda ini takjub, kok bisa datang Nabi Muhammad ini, padahal dia sering menyakiti. Kawan-kawannya malah nggak datang. Begitu Nabi mengucapkan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, pemuda ini melihat kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya mengatakan ati' Abu Qasim, ikuti Abu Qasim, itu ikuti Muhammad. Lalu pemuda ini pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mati. Rasulullah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Pernah dia sholat? Tak pernah jemaah. Tak sampai 1 menit asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mati. Jaminan surga. Kalimat agung ini jemaah, kalimat yang luar biasa ini. Apalagi yang kita ucapkan di akhir-akhir kalimat ini, masuk surga. Ahibati fillah, na'am, terkadang tidak semudah sesuai yang kita
mudah itu jika dengan adanya latihan dan kebiasaan. Biasakan sering kita mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan levelnya Anas bin Malik, ya Allah, Anas bin Malik ketika hendak akhir-akhir beliau meminta kepada yang datang di depan, yang datang di sisinya, laqinuni bila ilaha illallah. Wahai, dia meminta kepada orang-orang yang datang, talqinkan aku, bantu aku mentalkinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Laqinuni, bantu aku mengajari untuk menunjukkan, mengucapkan la ilaha illallah. Itu Anas bin Malik masih minta bantu mengucapkannya. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah hatta qubid, sampai dia meninggal dunia. Demikian juga Malik bin Anas. Ustaz kok tak balik-balik itu? Itulah dia. Makanya kemarin ada seorang dai, ada katanya hubungan ayah dengan anak antara Anas bin Malik. Padahal yang satu, Anas bin Malik sahabat, dia mengatakan ada hubungan anak bapak dengan Malik bin Anas, Imam Malik. Jauh nggak ini? Jauh. Ahibati fillah. Jadi orang level-level seperti ini pun subhanallah, berarti perlu kita memahami dan membiasakan la ilaha illallah, fahami, lalu biasakan di dalam mengucapkannya. Sampai kata para ulama, ketika detik-detik akhir hendak meninggal dunia, lisan kita ini berat untuk bergerak, berat. Saking beratnya, kata para ulama, hampir seperti lisan kita ini dihimpit oleh gunung, karena beratnya untuk bergerak. Makanya di situ kita benar-benar memohon, kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, wallahi itu. Dari satu sisi juga syaitan datang. Dari satu sisi syaitan datang untuk menghalangi seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Syaitan datang. Dari satu sisi kita harus berupaya. Maka di situ kita harus berharap Allah mudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah itu. Allah mudahkan. Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, yub'atsu, seseorang itu dibangkitkan ala ma mata alaih, atas apa dia meninggal. Dan Nabi mengatakan seseorang itu diwafatkan, dimatikan atas kebiasaan dia. Kebiasaan kita apa? Jangan-jangan di atas kebiasaan inilah kita akan ditutup kalimat yang kita ucapkan. Masih ada orang yang sudah mengaji tapi biasa mencela. Itu biasa. Dia merasa biasa padahal sudah mengaji, namun merasa masih biasa mencela. Khawatir jangan-jangan ucapan inilah yang akhir kehidupan dia.
Allah jemaah, banyak ana dengarkan itu sudah ngaji namun masih mencela, masih mencerca, masih mengejek ikhwannya, masih meremehkan ikhwannya, masih kasar omongannya. Subhanallah, kita khawatir Allah tutup kita dengan ucapan karena biasa kita mengucapkan itu. Ya Allah. Makanya para ulama itu, subhanallah, ada sebuah kalimat yang luar biasa. Mukmin itu hendaknya ketika melihat tujuannya untuk mengetahuinya, melihat tujuannya untuk mengetahui, yatakallam liyafham, kemudian dia berbicara untuk supaya faham. Dia berbicara untuk supaya faham. Mungkin dia bertanya atau memahamkan, tak lain dari situ. Tidaklah dia berbicara kecuali untuk mencari paham. Kalau dia dalam belajar enggak berbicara, kapan dia berbicara? Bertanya. Sehingga pembicaraannya tak kemana-mana. Wa yaskut, dan dia diam untuk supaya selamat. Diam dia untuk supaya selamat. Naam. Bukankah Nabi kita mengajarkan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah dia mengucapkan kalimat baik, aw liyasmut. Kalau ucapan itu tidak baik, lebih baik dia diam, dia smut, supaya selamat. Maka hibatu fillah, mari kita biasakan la ilaha illallah. Biasakan mengucapkan la ilaha illallah. Karena para ulama dulu seperti itu juga dalam pengamalannya. Kemudian yang kedua dari tanda-tanda husnul khatimah, ini sebagian ulama atau sebagian asatidzah menjelaskan, yang kedua ini harapan, bukan merupakan tanda-tanda mutlak, kata sebagian ulama. Apa itu? Al-mautu birashhil jabin, dengan berkeringatnya apa namanya? Jidat dahi. Dengan dalam keadaan berkeringat. Ini berdasarkan hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, annahu kana bi Khurasan. Buraidah ini seorang sahabat pernah ke daerah Khurasan. Fa'ada akhahu lahu wa huwa maridun. Kenapa dia ke Khurasan? Untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Fawajadahu bil maut. Kemudian Buraidah bin Husayb mendapatkan saudaranya ini sedang sakaratul maut. Begitu dia dapatkan, begitu dia lihat, dapatkan dalam keadaan sakaratul maut, dan dia melihat dahi saudaranya itu ada keringat, faqala Allahu Akbar. Kemudian Buraidah seorang sahabat berkata, Allahu Akbar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'araqil jabin. Meninggalnya, kematian seorang mukmin itu adalah dengan berkeringatnya di dahinya. Bahasa sini apa namanya?
dahi atau jidat apa kening ya berkeringat. Para ulama menjelaskan, subhanallah, seperti Ibnu Malik mengatakan, berkeringatnya dahi seorang mukmin ketika hendak meninggal dunia itu adalah karena ketika sakarat itu Allah sangat sulitnya sakaratul maut itu, bahkan ditambah lagi sulitnya, sakitnya, sehingga karena sulitnya, karena sakitnya sakarat itu, maka mengeluarkan keringat di jidatnya. Dan itu tujuannya adalah dengan sulitnya sakarat itu, pedihnya sakarat itu, tujuannya adalah untuk diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Itu dikatakan oleh Ibnu Malik, seorang ulama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan keringat yang ada di dahi seseorang mukmin yang hendak meninggal dunia, dan ini dari tanda husnul khatimah seseorang. Sebagian ulama mengatakan sebagai tanda bahwa orang mukmin itu berusaha keras, berupaya keras, berusaha keras di dalam kehidupannya, di dalam mencari pekerjaan atau nafkah yang dengan cara yang halal, dengan cara yang halal. Jadi itu tanda dia bekerja keras, dia baik itu mencari nafkah atau bekerja untuk kewajiban dia, untuk tanggungan dia dengan cara yang halal, akan Allah akan itu menghantarkan dia kepada husnul khatimah, menghantarkan dia kepada husnul khatimah. Makanya di situ ada sebagai simbol keringat itu sebagai tanda karena dia orang yang bekerja keras namun di dalam perkara yang halal, sehingga menghantarkan dia ke dalam husnul khatimah. Makanya di sini Syekh Albani memasukkan tanda-tanda husnul khatimah itu adalah dengan berkeringatnya jidat atau dahi. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, al-mautu lailatul jum'ah aw nahara, meninggal di malam Jumat atau di siangnya. Meninggal hari malam Jumat atau di siang Jumat atau di pagi Jumat. Sebutkan dalam hadis akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatul qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah menyelamatkan fitnah kubur. Ini menunjukkan husnul khatimah. Namun lihat orang amalannya juga. Kalau di malam itu pula dia mati tertabrak, lagi mabuk, malam Jumat, ya Allah selamat dari azab kubur, dia apa pula orang mati dalam keadaan mabuk. Tapi kalau sesuai dengan amalannya, sesuai dengan termasuknya, istiqomahnya di atas amalan-amalan yang benar, dan dia meninggal dalam keadaan malam Jumat atau siangnya atau paginya, mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah.
Ya, ini makanya sekali lagi dikatakan oleh para ulama atau sebagian penjelasan dari asatizah kita, ini masih harapan, karena bukan berarti di luar dari malam Jumat su'ul khatimah, tidak. Jadi yang ini ada, ini juga ada, harus diperhatikan amalan dia. Baik. Kita cukup menjawab. Terakhir ya, terakhir. Secara umum seseorang itu meninggal di dalam amal soleh itu juga husnul khatimah. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani, al-mautu ala amalin salihin, termasuk adalah husnul khatimah adalah mati di atas amal soleh. Beliau membaca hadis, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, maka dikhutimkan dia, ditutup dia dengan kalimat yang dia ucapkan itu, yang ikhlas dia, dakhala al-jannah, masuk ke dalam syurga. Ini husnul khatimah. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang puasa satu hari, yang dia puasa itu benar-benar mengharapkan wajah Allah, maka dengan itu ditutup dia dengan husnul khatimah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah dan dia berharapkan pahala dari Allah atau wajah Allah, maka dengan itu ditutup dia dengan husnul khatimah, masuk ke dalam syurga. Ini secara umum kata para ulama, ini menunjukkan secara umum amal soleh, meninggal dalam keadaan beramal soleh dan dalam keadaan berjalan di dalam amal soleh sampai dia meninggal dunia, ini juga tanda-tanda husnul khatimah. Allahu a'lam bissawab. Banyak lagi aja, seperti jihad atau orang berada di jalan Allah. Orang yang berada di jalan Allah itu bukan mesti jihad saja, tidak. Dia berada di atas di jalan Allah, ya termasuk ya orang-orang yang membela agama yang benar, orang-orang yang mendakwahkan agama yang benar, al-haq ini, manhaj yang benar, sunnah ini. Berarti dia berada di jalan Allah, walaupun dia tidak sedang berperang dengan orang kafir. Allah a'lam bissawab. Baik. Sebelum kita tutup, ada kira-kira yang ingin ditanyakan jemaah? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.